Ada Sobat Potekpol Surabaya. Tahu nggak? Hari ini aku girang banget, seneng banget. Rasanya pengen bagi-bagi. Mau nggak? Mau nggak? Tetap di sini ya. Halo Sobat Potekpol Surabaya, ketemu lagi dalam acara Ngobras, ngobrol santai bareng Sobat Potekpol Surabaya. Yeay! Aduh, seneng banget akhirnya ketemu lagi sama Sobat Potekpol ya. Bener kata Dilan, rindu itu berat ya, beneran berat deh. Udah lama banget gak nyampe Sobat Potekpol di acara Ngobras. Tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang bebannya karena ketemu lagi sama Sobat Potekpol, seneng banget. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe akun YouTube-nya Potekpol Surabaya biar kita selalu semangat untuk bikin konten-konten yang luar biasa untuk Sobat Potekpol yang ada di rumah. Dan di awal tadi kan saya udah bilang nih, hari ini saya girang banget, happy banget. Mau tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena lagi dan lagi mahasiswa Potekpol Surabaya meraih prestasi yang luar biasa. Prestasinya Sobat Potekpol Surabaya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, dan nggak nanggung-nanggung karena mereka jadi juara tingkat internasional. Internasional guys, internasional, nggak lagi di tingkat nasional. Dan lu tahu belum sih siapa mahasiswa Potekpol yang kemarin jadi juara internasional? Udah tahu belum? Coba tebak siapa? Iya benar, siapa lagi kalau bukan tim Al-Fatih. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik, sehat. Ya alhamdulillah ya, tim Al-Fatih. Dan selain tim Al-Fatih yang hadir di sini, kita juga kedatangan Pak Faris ya, selaku Ketua Prodi Transportasi Laut yang selama ini selalu membimbing dan juga membersamai tim Al-Fatih gitu ya, selama perlombaan, baik selama perlombaan maupun sebelum perlombaan. Apa kabar Pak Faris? Baik. Alhamdulillah. Halo Iya. Sobat Potekpol. Iya, mukanya happy dan cerah ceria ya gitu, karena kemarin berhasil membersamai adik-adik mahasiswa untuk bisa menjadi juara di internasional, juara internasional. Apa juara internasionalnya? Nah, nanti kita akan ngobrolin di sesi kali ini. Dan kalau Sobat Potekpol yang udah nonton konten yang sebelumnya yang juga ngundang tim Al-Fatih, pasti notice nih ada tim yang baru gitu kan ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama tim yang baru gitu ya. Oke? Siap. Oke, boleh kenalan dulu dong, namanya siapa nih yang baru nih? Halo Sobat Potekpol. Nama saya Muhammad David Ihsan Bahtiar. Saya dari Prodi Diploma 3 Nautika dari kelas Nautika C. Oke, mantap kali. Dan oh ya Sobat Potekpol, kalau Sobat Potekpol belum tahu nih ya, kenapa sih teman-teman ini namanya tim Al-Fatih? Karena mereka punya harapan untuk bisa selalu menang, dan alhamdulillahnya selalu menang, dapat juara ya. Tepuk tangan dulu dong. Dan harapannya juga akan terus, insya Allah akan terus menang terus ya, dan mendapatkan prestasi di kompetisi-kompetisi selanjutnya gitu kan ya. Oke, baik lagi nih, tadi ada tim baru namanya David. Oke, kenapa harus David gitu? Boleh nggak dijelasin, maksudnya diceritain gitu? Oke, jadi kenapa harus David? Itu sebenarnya ada cerita di balik penambahan anggota atau tim dari Al-Fatih itu sendiri. Karena sejalan dengan tahun depan itu kita sebelumnya bertiga akan lulus. Jadi kita harapannya ada regenerasi nih dari adik-adik kelas kami, yaitu di tingkat 2 semester 3. Nah, awalnya kita berencana ini akan mengikuti kegiatan di International Youth Summit di Malaysia. Maka dari itu dasarnya tentunya kami mencoba mencari adik kelas kami yang mempunyai bakat speaking lah, atau bahasa Inggris yang baik, cakap dan mumpuni. Dari beberapa puluh mahasiswa tingkat 2 semester 3,
akhirnya kami bertemu dengan David dan Indira. Oke, oh iya, selain David ada Indira Ada ya. Indira, Kebetulan yang hadir betul. hari ini David, Sobat David. Poltekpel ya. Oke, tapi ada seleksi khususnya nggak untuk bisa gabung jadi tim Al-Fatih ya, Pak? Seleksi khususnya sepintas waktu itu karena keterbatasan waktu, sehingga kami melakukan Zoom dan kita ada teks gitu, kita suruh baca mereka satu persatu dan ya kita menilai satu persatu. Yang terbaik ada 2 orang, ada David dan Indira. Oke, Ya. congratulations David. Sudah siap untuk meneruskan tim Al-Fatih? Sudah sangat siap untuk meneruskan. Asik, oke. Nah, sekarang kita ngomongin lombanya nih yang kemarin barusan diraih. Kemarin menang apa sih kemarin itu sebenarnya? Perlombaan apa? Kemarin itu kami mengikuti lomba bertajuk International Youth Summit di UPM, University Putra Malaysia, ya di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi lomba itu bertajuk essay. Jadi kita melakukan pemaparan dengan poster, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu. Terus siapa yang ngide ikutan iya. lomba ini Betul, gitu betul. kan? Tiba-tiba ikut lomba ini aja, siapa yang ngide? Betul. Sebenarnya kalau inisiatif itu sendiri kami selalu didorong, terutama dari Bapak Kaprodi kami, Bapak Faris Novandi, karena beberapa tahun kemarin juga alhamdulillah kita bisa mencapai di perlombaan tingkat nasional. Nah, Pak Faris mendorong nih, ayo nih udah tingkat nasional bisalah next level ke kelas internasional. Jadilah kami inisiatif mencoba mengikuti lomba International Youth Summit di UPM, Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, baik. Nah, coba untuk David nih. Ini pertama kalinya ikut lomba esai kah? Apakah sebelumnya udah pernah? Apa ini pertama kali langsung internasional atau gimana? Coba ceritain. Ya, kalau dari saya ini adalah lomba esai pertama dan alhamdulillah bisa masuk ke tim Al-Fatih dan dapat kesempatan untuk ikut di lomba esai di internasional juga. Jadi menurut saya ini tuh sangat bagus buat saya untuk meningkatkan kemampuan saya untuk kedepannya bisa meneruskan Al-Fatih untuk menekan berbagai kejuaraan untuk membanggakan kampus ini. Mantap banget, pertama kali dan langsung alhamdulillahnya dapat juara. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa guys. Oke, alhamdulillah ya. Nah, dari tadi disebut nih sama Rizky dan juga David gitu kan ya. Nama Pak Faris selalu disebut oleh mereka gitu ya. Tentu saja lah, karena Pak Faris nih ternyata selain pembimbing gitu juga jadi motivator loh. Betul. Yang kemarin itu jadi motivasi, ayo kemarin bisa nih nasional, sekarang ayo level up, harus bisa internasional gitu kan ya. Nah, Pak Faris sendiri gimana nih perasaannya? Mahasiswi Poltekpel Surabaya lagi-lagi meraih prestasi, gimana perasaannya? Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama-tama ya kita ucapkan syukur alhamdulillah ya. Dan tentunya bangga sekali atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa kami ya. Tentunya juga tidak luput dari rasa terima kasih kita juga terhadap dukungan dari Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya beserta jajaran ya, dan juga dari Sivitas Akademika Poltekpel Surabaya. Ya, ini memang sebelumnya juga kita sudah sering ya memenangkan di lomba di tingkat nasional, pernah juga di internasional. Itu kita tapi waktu itu masih COVID ya. Jadi kita ikut lombanya by Zoom ya, secara online. Nah, sekarang kita alhamdulillah nih kita kemarin ya secara langsung lombanya ya, alhamdulillah juga membanggakan sekali. Ya, kami harapkan mungkin untuk kegiatan lomba prestasi akademik ini ya bisa berlanjut dan bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kalau bisa ya kita bisa juara lagi dan juara lagi. Amin ya, seperti namanya ya, karena bener sih ya, nama itu bener-bener adalah doa kalau Sobat Poltekpel ya. Mereka alhamdulillahnya bagus banget bikin nama Al-Fatih dan ya bener-bener doa ya, alhamdulillah sampai saat ini menang terus dan semoga sekali lagi kedepannya juga bisa meraih prestasi ya. Amin. Nah, Pak Faris mau tanya lagi nih, sebenarnya gimana sih cara membinanya? Maksudnya pembinanya seperti apa sehingga tim Al-Fatih ini alhamdulillahnya selalu berhasil lah meraih juara gitu. Ya.
Nah, untuk pembinaan, mungkin kita juga sejalan ya dengan programnya Poltekkes Surabaya. Kita menjadi kampus yang inklusif, Oke. kemudian humanis, kemudian berkarakter, serta futuristik. Nah ini, kami juga didukung oleh, kita juga punya dosen praktisi industri, kita juga punya dosen dari dosen tetap program studi yang selalu mendukung baik maupun materi maupun waktu mereka untuk kita ajak untuk diskusi, sehingga kita dapat menemukan nih hal-hal isu-isu yang lagi hangat atau lagi yang ada yang di tren saat ini. Nah, kita juga sering melakukan untuk di saat ada waktu senggang ya, baik secara langsung maupun tidak langsung by Zoom juga kita sering diskusi, membentuk suatu grup diskusi, itu kita di perpustakaan, kemudian di ruang rekreasi. Nah, sehingga kita ketika ada event atau lomba, materi itu kita sudah mateng. Nah, itu tinggal kita inikan saja, rutinkan untuk latihan. Jadi seperti itu. Jadi memang persiapannya benar-benar matang ya Pak Farid. Yeah. Pak Faris ya, bukan SKS ya. Yeah. Sistem kerja semalam, bukan guys. Jadi ini benar-benar dipersiapin. Makanya mereka alhamdulillah jadi tim yang solid, kuat dan luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Jadi memang tepuk tangan ya. Nggak apa-apa. Sampai panas nih tangannya. Oke. Nah, Pak Faris, apa Prodi sendiri itu memang memberikan kesempatan untuk semua mahasiswa itu ikut lomba sebenarnya? Ya, memang kita memberikan kesempatan secara luas kepada mahasiswa kita ya. Kita tidak ada batasan maupun dari adik kelas maupun kakak kelas, nggak ada. Kita semuanya satu keluarga. Jadi kita berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan tadi. Bagaimana cara kita harus tetap berprestasi dan menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah terbukti ya, kolaborasinya juga alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kakak sama adik ternyata bisa mencapai hasil yang luar biasa gitu ya. Dah, kalau boleh saya kepo nih, kemarin sebenarnya teknis lombanya seperti apa sih Pak yang kemarin ini? Ya, oke. Untuk teknis lomba kemarin memang beberapa lomba kan setiap ada tahapan teknisnya ya. Mulai dari technical meeting dan lain-lain. Nah, itu dari awal kita submit dulu nih, submit untuk abstrak. Nah, setelah submit abstrak, baru kemudian kita submit untuk full paper. Nah, setelah submit full paper, baru nanti ada istilah screening, kita masuk list untuk finalis atau tidak gitu. Alhamdulillah kita kemarin masuk di list finalis, sehingga kita diundang untuk presentasi secara langsung di Kuala Lumpur di Malaysia kemarin. Nah, setelah itu kita presentasikan. Nah, presentasi itu bisa berupa presentasi dari poster yang sudah dibuat, kemudian ada demo dari alat, kemudian juga demo atau berupa video dari alat tersebut. Nah, langsung dinilai oleh tim juri. Seperti itu teknisnya. Ya, alhamdulillah kemarin ya tidak ada kendala suatu apapun, alhamdulillah sukses, dan kita selalu tanamkan mereka untuk aura positif lah, menang. Alhamdulillah ternyata alhamdulillah menang. Iya benar kan, Tuhan tuh kan selalu mendengar apa yang kita pikirkan ya Pak ya. Menang akhirnya semua daya upaya itu digerakkan untuk bisa meraih juara. Betul. Oke, nah berarti kemarin tuh alat ya Pak ya kemarin itu. Berupa poster, alat, serta ada video simulasi. Oh baik. Nah kalau penilaiannya sendiri dari segi apa sih Pak kemarin penilaiannya? Sama, memang penelitiannya di technical meeting juga kan dijelaskan. Memang ada dari segi presentasi, kemudian nanti ada demo simulasinya, serta dari posternya yang sudah dibuat. Nah, itu teknisnya dari masing-masing lomba memang ada tahapan teknisnya sendiri. Seperti itu. Luar biasa ya. Oke, buat sobat Poltekkes di rumah, ini calon menantu idaman mungkin bisa ditandain. Nanti mungkin bisa ngasih tahu Instagramnya apa. Karena public speakingnya juga keren gitu kan, presentasinya juga keren. Jadi kan calon menantu idaman sepertinya ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Boleh. Oke, David. Kenapa? Bukan calon menantu idaman? Oh, apa lagi galau? Mau jadi menantu orang tua yang mana? Oh enggak kan? Langsung kepikiran dia. Aku jadi calon menantu yang mana ya? Oke, bercanda David. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih sama Rizky dan juga David gitu kan ya. Jadi Pak Faris sudah menceritakan bagaimana dukungan Poltekkes Surabaya untuk kalian gitu kan ya. Sebegitu dukungannya Poltekkes support kalian penuh untuk mengikuti lomba ini. Nah, dari kalian sendiri nih, persiapannya apa sih kemarin untuk
ikut lomba ini? Oh iya. Kalau dari kami sendiri sebagai kakak kelas, yaitu kami menyiapkan bahan, materi, dan video dan lain-lain, sehingga dari adik kelas sendiri ikut terpantik untuk apa sih yang selanjutnya akan disiapkan oleh mereka seperti teknis presentasi dan lain sebagainya. Kalau dari saya, dari sisi adik kelas, seperti yang sudah dijelaskan, kalau ini event internasional, jadi untuk presentasinya itu full English. Jadi kita mempersiapkan how to impress the judges, how to impress the audiences, so our essay could be considered as the grand champion, as the best of the best. Oke, tepuk tangan lagi dong, ya kan ya. Visinya sudah jelas, gimana bikin juri itu bisa terpukau, terpanat, dan tertarik nih sama esai yang dibikin gitu kan. Ya dalam nilainya ternyata beneran terpukau. Ya. Oke, nah ngomongin tentang persiapan tadi gitu kan ya. Persiapannya padat banget gitu kan pastinya. Nah, tantangannya tentang waktu nih. Gimana sih cara bagi waktunya gitu kan ya. Apalagi kan secara kemarin kan mungkin kalau yang adanya masih di kampus di asrama, sedangkan kalian habis praktek ya, habis melakukan praktek darat begitu. Gimana cara bagi waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa, harus nyiapin lomba ini juga persiapan luar biasa, gimana kemarin? Sepintas kalau dari saya sendiri untuk bagi waktu, tentunya masih ada waktu kosong seperti di weekend atau di sela-sela setelah jam kantor, setelah selesai praktek di kantor itu kita mengupayakan adanya Zoom meeting dengan adik kelas, dengan Pak Faris juga sebagai pembimbing, sehingga tetap adanya interaksi atau komunikasi dari pembahasan yang akan kita bawakan nantinya, Bu. Jadi akan adanya keberlanjutan lah, kesinambungan antara saya, adik kelas, dan Pak Faris sendiri. Dan untuk dari saya, I think it's all about the priority. Meskipun saat itu untuk saya dan Indira mengerjakan esai ini, mempersiapkan esai ini di saat kita menjalani holiday atau liburan semester, namun menurut saya ini adalah kesempatan yang paling besar untuk membanggakan orang tua, membanggakan Poltekpol Surabaya. Jadi saya memprioritaskan waktu saya semuanya untuk mendapatkan juara, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara. Oke. Padahal holiday itu ya waktu yang ditunggu-tunggu sama mahasiswa nih ya gitu kan ya. Tapi menurut si David ini kesempatan yang luar biasa. Oke lah, liburannya aku manfaatin sebaik-baiknya untuk bisa berprestasi gitu kan ya. Sekali lagi skala prioritas, keren banget nih prinsipnya gitu. Tepuk tangan lagi boleh? Tadi seneng banget soalnya ini aku nih gitu kan ya. Karena ya bangga banget lah, siapa sih yang nggak bangga kalau anak didiknya itu bisa meraih prestasi ya Pak ya, Ya, apalagi betul. di level internasional gitu kan ya. Sungguh prestasi yang luar biasa dan membanggakan gitu. Nah tadi kan si Rizky bilang nih juga lagi praktek ya waktu itu ya. Di mana waktu itu praktek daratnya? Kebetulan periode pertama saya praktik darat di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu di KSOP kelas 1 Tanjung Mas Semarang. Jadi ya di sela-sela itu kami bagi waktu, sekiranya ada waktu luang, waktu kosong kami manfaatkan dengan riset atau meneliti lebih lanjut terkait apa sih bahan yang akan kita bawa selanjutnya, seperti itu, Bu. Tentunya ada kaitannya juga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tempat kami praktek itu sendiri. Oke, baik. Jadi nggak ada waktu galau-galau ya. Betul. Weekend nggak dihabisin buat galau ya, dihabisin buat riset, neliti, baca jurnal segala macam untuk mendukung ini ya, alat kamu, esai kamu dan segala macam itu. Nah, terus kumpul-kumpulnya gimana tadi untuk diskusinya? Lewat Zoom tadi ya. Iya, betul. Selain Zoom ada lagi mungkin? Lebih sering Zoom sih. Lebih sering Zoom Ya. ya. Mungkin kalau ada waktu, kemarin sebelum H-7 lomba ya, kita udah persiapan itu, kita udah di kampus seperti di karantina itulah, kita udah 3 hari ya Pak di kampus ya Pak. Kita ke perpus, kita di asrama lagi ya, biar lebih intens juga lah kita mempersiapkannya.
supaya juga lebih match ya satu Betul. sama lain ya. Karena kan kadang-kadang kalau lewat Zoom tuh kan masih kurang greget Iya, gitu betul. ya gitu. Karena kan juga perlombaan ini juga bukan Zoom kan Iya, betul. kemarin kan ya. Secara langsung. Secara langsung kan, nggak secara online kayak gitu. Oke, nah Rizky, dari sekian banyak lomba, kira-kira udah ikut berapa lomba sih kemarin? Kira-kira aja, saking Kira-kira banyaknya. kurang lebih ada 10 mungkin 10 ya Pak. ya, Iya oke, Pak. oke, Iya oke. Pak. Nasional, sama Nasional dan internasional. internasional. Oke, kurang lebih 10 Iya. itu menurut kamu nih, pengalaman mana yang paling berkesan untuk Rizky? Tentunya yang paling berkesan yang terakhir ini sih di Malaysia karena merupakan kesempatan pertama kali saya juga dapat melihat dunia luar selain di Indonesia itu sendiri. Oke. Terutama mempelajari budaya juga gimana mahasiswa di kampus lain itu seperti apa sih pola pikirnya terkait ya kedepannya seperti apa, semakin membuka pikiran saya dan teman-teman tentunya. Oke, mantap. Pertama kali waktu itu ikut lomba tahun berapa sih? Kurang lebih 2022 bulan Oktober. Oke, Ya. berarti sudah hampir kurang lebih Dua 2 tahun tahun. ya, 2 Dua tahunan berkecimpung di dunia lomba Prestasi prestasi akademik. akademik ya Ya. kalau kita bilangnya nih ya. Nah, pepatah tuh bilang meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan gitu kan ya. Kadang kita kerja kan lama juga ada bosennya, ada borednya, ada boringnya gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri apa sih jadi motivasi untuk tetap terus berprestasi, tetap terus di bidang ini, tetap terus mempertahankan itu semua tuh ada nggak caranya atau tipsnya? Kalau dari saya sendiri sepintas apa yang kita tanam sekarang tentunya apa yang kita tuai besok sesuai apa yang kita harapkan sekarang seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi apa dirimu sekarang tuh menunjukkan kamu di masa Ya, depan gitu. Betul. Dan harapannya emang kenapa? Harapannya mungkin setelah lulus dengan prestasi yang kita kumpulkan, prestasi yang kita upayakan saat kita menjalani pendidikan ini akan menghasilkan hasil yang baik saat kita lulus nanti, seperti itu. Oke, mantap kan. Oke, tadi ada yang belum saya tanya ini. Kemarin dapat hadiah apa sih? Waktu menang kemarin hadiahnya apa? Kalau hadiah sendiri tentunya apresiasi dari kampus itu ada, Bu, pasti ada. Kalau dari Lombanya? lomba sendiri itu kita dapat Itu yang Share lagi tunai. berkilau di Iya. sebelah Anda. Oh. Apa itu salah Medali. satunya? Oke, iya nih loh Sobat Portable, buktinya loh beneran mereka juara, beneran ya, ada ya, piala ya. piala Oke. Grand Champion dan medali 3. Oke, terus apa lagi selain piala, medali? Ada Apa uang lagi? kemarin. Iya, Ada. betul. Wah, ada Berapa uang dolar guys. kemarin? Iya, Lumayan. dolar ya Pak. Ya, Dapat iya. dolar. Dolar, Yes. dolar Nasional loh. soalnya. Iya. Berapa dianya? Spill dong. Biar siapa tahu Sobat Portable Surabaya bisa termotivasi gitu kan ya, gitu. Berapa kemarin hadiahnya? Berapa, Fit? Cukup ya Fit, buat beli HP. Saking banyaknya lupa ya, Iya. maunya banyak kayaknya. Sama plus City Tour kemarin ya. Oh iya, City Tour. betul, betul. Iya. Bapak kemarin uang tunainya? Berapa dolar kemarin? Berapa ya? Pak? Sungkan-sungkan. Iya. 20 apa berapa kemarin? $20.000. Oh enggak. Berapa? Enggak. Sekitar 500 mungkin ya Pak. USD ya Pak. Ya. Oh, Iya. 50 USD. 500. 500 Oke, 500 USD. Berarti sekitar ya 7, ya kalau dirupiahkan berapa? 7 16.000. ya 7,5 ya, lumayan Iya. ya, luar biasa. Sama kemarin dapat City Tour. City Tour. Oh, kemana Keliling. aja kemarin? Kemana Di aja, Fit? Malaysia. Kemana aja, Fit? Ke Twin Tower. Ah, Di iya. Tower, oke. Ke itu juga kita ke apa? Banyak Yang ekspor. India itu. India. Tourism place Oh iya, in Malaysia. Batu Cave. Oh, Batu Batu Cave, Cave, ya, Petronas, oke. Twin Tower, terus apa lagi ya, Fit? Dataran Merdeka. Hmm, Apalagi? iya. Ke Pokoknya pasar deh. apa kemarin tuh ya? Oh iya, pasar seni ya, Pak. Pasar seni. Pasar seni. Belanja-belanja di sana. Macam-macam ya. Tapi oh nggak ada bisa di situ kan kemarin belanja-belanja oleh-oleh. Iya. Enggak. Kenapa Fit? Oke, nah dapat uang, dapat jalan-jalan gratis, city tour di Malaysia. Nah, hadiahnya mau dibuat apa sih kemarin?
punya rencana apa nih hari ini mau dibuat apa? Gimana Fit? Saya kemarin buat apa itu? Buat apa? Sesuai diskusi kemarin untuk hadiahnya mau dibuat bikin jersey or jaket juga biar next event, next competition kita bisa Makin semangat lagi Ya, itu. untuk Biar ada- mendapatkan juara Oke, lagi. biar dapat ada identitasnya Identitas. gitu loh. Betul, Ini loh Bang. tim Al-Fatih. Al-Fatih Betul. gitu biar gak ketuker-tuker sama yang lain. Ntar ditarik lagi sama tim yang lain. Kamu ambil saja. Oh, jangan Al-Fatih. Oke, kalau Pak Faris sendiri dapat apa Pak kemarin Pak? Kalau saya apa ya? Ya yang penting saya bangga sekali. Oke. Kemarin Pak Direktur juga sudah menitipkan ke saya kalau bisa ya semaksimal mungkin gitu. Dan kemarin juga kita ada dukungan dari atas berhubungan di sana. Oke. Iya, ketika kita menang kita laporkan ke beliau langsung malamnya ditraktir. Alhamdulillah. Ya salam buat Bu Sindu ya atas Oke, berhubungan. terima kasih Bu Sindu atas Kementerian Berhubungan di Malaysia Ya, ya. betul. Oke, langsung ditraktir makan. Masya Allah, hemat jadi uang makan di Ya, sana iya. ya. Iya, Pak Faris pokoknya kemarin tuh kalau saya lihat ya kemarin habis ada ikut lomba yang di Malaysia itu memang pulang-pulang memang mukanya makin cerah. Nah. Banyak bunga-bunganya di Glowing. sini, bintang-bintang, lope-lope gitu. Glowing. Iya, karena itu tadi ya rasa bangga itu Bangga, tidak pernah betul. bisa dibayar dengan uang berapapun Iya, gitu. Karena kan akan selalu terkenang dan teringat gitu loh. Iya. Apalagi luar biasa Pak Faris ya. Terima kasih banyak sudah banyak membantu tim Al-Fatih membimbing mereka menjadi tim yang terbaik dan insya Allah selalu yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk siapa namanya Rizky dan juga David gitu punya rencana apa nih selanjutnya? Itu rencana selanjutnya kita mencoba ikut lagi ya Ikut Pak, lagi. ikut Iya. lagi terutama mungkin di kelas internasional karena alhamdulillah kemarin udah bisa di level internasional, mungkin kedepannya kalau ada kesempatan pasti kita coba lagi competition di kelas internasional seperti itu. Tapi untuk saat ini masih belum ada ini ya, belum ada info apa sudah ada hilal-hilalnya? Iya. Itu sudah ada belum hilal-hilalnya? Ada ya, Ada ya, kemarin Pak. Udah ada, oke. Berarti sudah mulai ini ya, sudah mulai pemanasan ya Iya, sekarang ya, betul. belum tancap gas lagi ya. Oke, baik. Semoga selalu dimudahkan ya, Ya, amin. segala persiapan dan usahanya. Semoga bisa juga nanti dapat yang terbaik tentunya. Gitu. Mau doa juga sobat Potepel buat tim Al-Fatih gitu ya. Oke. Orang tua pasti juga dukung ya, gitu. Pasti sangat mendukung gitu. Kemarin dapat hadiah apa dari orang tua? Dari orang tua pastinya kita langsung diposting di story WhatsApp. Weh, Iya. ya selalu kebagian Iya, tuh seperti itu betul. langsung. Iya. Langsung diposting Iya, di langsung story diposting. WhatsApp karena pasti orang tua sangat bangga melihat anaknya berhasil dalam suatu kegiatan. Ya. Iya, iya. Kalau Kamu juga dari saya sama. Di seluruh Jadi sosial di- medianya paling Ya diposting oleh orang tua saya. Iya, itu loh. Sesederhana itu loh apa namanya? Happy-nya Apresiasi. mereka, apresiasinya sebenarnya dengan diposting orang tuanya seneng banget. Iya sih ya, gitu. Iya, semua orang seluruh dunia tahu bahwa ini loh anakku, Masya Betul. Allah, gitu kan ya. Pak Faris, artinya kampus tuh full support ya Pak ya? Sangat Alhamdulillah. full, Iya. mulai dari mungkin itu tadi teknisnya, kemudian pendanaannya gitu, full support ya Pak ya? Full support alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kami juga didukung dari ya memang ada arahan juga dari Bapak Kepala Badan, Oke. BPSDM, Pak Kapus juga kemarin ketemu ya. Nah, terus Pak Direktur memang full support karena ini untuk ya apa ya demi prestasi, karena untuk prestasi. Iya betul. Gitu. Memang beliau berbuat kalau memang ini untuk prestasi. Oke. Karena nggak hanya untuk menunjang akreditasi ya, akreditasi prodi, akreditasi institusi, dan juga media promosi juga. Mhm. Ya bahwasanya kita juga ada sekolah berhubungan kan nah, seperti ini itu ternyata banyak yang belum tahu. Makanya ini bisa jadi untuk ajang promosi juga. Oke. Tepuk tangan dulu buat Kementerian Berhubungan Potepel Surabaya. Potepel Surabaya go internasional guys. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke, baik. Terakhir nih. Ada nggak tips-tips dari David dan juga dari Rizky untuk teman-temannya, mungkin untuk adik-adik di Potepel Surabaya dan juga pastinya buat sobat Potepel yang ada di rumah.
Oke, kalau dari saya sendiri buat sobat Poltekpel Surabaya, intinya break your limit. Berani ambil langkah besar dan menarik untuk perubahan yang lebih baik untuk dirimu. Seperti itu. Oke, break your limit Break your katanya Mas Rizky. Oke, kalau David? Kalau dari saya, if you don't sacrifice for what we want become sacrifice. Yakni kalau kita sudah set up, punya keinginan besar, punya dreams yang besar, jadi kita harus berkorban, memprioritaskan waktu kita, mempersiapkan semua dengan matang, sehingga apa yang keinginan kita tidak menjadi korban. Jadi seperti itu. Oke, betul ya. Lagi deh, pesan dari anak muda nih ya, no galau-galau. Ayo kita fokus ke depan, break your limit. Ya memang semua harus dikorbankan, tapi kan David mengorbankan sesuatu yang memang hal positif ya, gitu, mengorbankan waktunya untuk berprestasi sekali lagi gitu. Pialanya nyata ada di sebelahnya gitu ya. Oke, kalau Pak Fahri sendiri nih, apa nih pesan-pesannya buat mahasiswa-mahasiswa Poltekpel dan juga sobat Poltekpel yang ada di rumah? Ya, mungkin pesan saya terutama untuk mahasiswa Poltekpel Surabaya dan yang di rumah ya, terutama tugas kita selama menjadi mahasiswa itu ada 3 ya. Yang pertama belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Nah, intinya itu, tugas kita adalah belajar, jangan lupa. Nah, itu yang selalu saya tanamkan kepada mahasiswa kami. Mungkin itu, Mbak. Belajar dan belajar, betul ya, supaya tadi seperti yang Rizky bilang, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah cerminan gitu kan ya di masa depan kita. Jadi kalau sekarang rajin belajar, rajin berinovasi, insya Allah nanti di masa depan juga jadi orang yang sukses, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sobat Poltekpel ya, tim Al-Fatih ini memang kayak apotik yang lagi tutup, benar-benar nggak ada obat. Tepuk tangan lagi ya, terima kasih sekali lagi, nggak ada obat beneran ya. Sekali lagi terima kasih untuk Rizky, untuk David dan juga Pak Faris karena hari ini telah sharing ilmu yang luar biasa, motivasi yang luar biasa gitu kan ya. Semoga bisa menginspirasi sobat Poltekpel yang ada di rumah untuk selalu bisa berprestasi tentunya ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk sobat Poltekpel yang selalu setia nontonin konten-kontennya Poltekpel Surabaya, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa tuh yang belum follow, ajakin teman-temannya untuk selalu follow Instagramnya, kemudian TikToknya, YouTube gitu kan ya. Dan kami juga punya website nih, website Poltekpel yang isinya berbagai macam informasi yang pastinya bermanfaat dan pastinya kalian butuhkan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan aktifkan tuh, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau kita ini punya konten-konten terbaru gitu kan ya. Dan jangan lupa komen mau habis ini mau apa lagi nih gitu kan ya. Dan yang kemarin sudah komen dan ngasih masukan kami, tunggu ya gitu, kita masih bikinin konten-kontennya tuh kan. Kita makin semangat nih karena kemarin banyak banget sampai kita kewalahan. Ternyata banyak banget idenya teman-teman sobat Poltekpel di rumah untuk kita semua yang ada di sini gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk sobat Poltekpel, terima kasih banyak. Sampai ketemu di ngobrol selanjutnya. Sehat-sehat selalu. See you. Dadah. Terima kasih.